Halo teman-teman. Nah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi peluang, permutasi dan kombinatorial. Tidak hanya menjelaskan saja, kita ada juga contoh soal dan studi kasus dari 3 materi tersebut. Dan saya Muhammad Fauzan Saban. Saya Anas Khalif Mutakin. Dan saya Muhammad Novan Nizar. Dan saya Salman Alfarisi Ardiansyah. Dan saya Ranindya Dwi Kintari. Kami dari kelompok 3 Prodi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Nah, di pembahasan video kali ini adalah peluang. Apa sih peluang? Peluang adalah nilai atau kuantitas untuk menyatakan seberapa besar terjadinya peristiwa. Teori peluang juga disebut sebagai probabilitas. Teori peluang dan kombinatorial berkaitan sangat erat. Teori peluang banyak menggunakan konsep-konsep dalam kombinatorial. Nah, sebenarnya dua bidang ini dilahirkan dari arena judi atau gambling games. Salah satu kasusnya adalah menghitung munculnya nomor lotre. Akan tetapi aplikasi kombinatorial dan teori peluang ini banyak digunakan berbagai bidang ilmu lain maupun kehidupan nyata. Nah, untuk peluang sendiri terbagi menjadi dua, peluang kejadian dan peluang diskrit. Nah, sebelum kita membahas dua peluang berikut, alangkah baiknya kita membahas 3 bagian dari peluang berikut. Kalian sudah memahami kan? Jadi kita balik ke pembahasan kedua peluang berikut. Nah, kita tadi kan sudah mempelajari tentang 3 bagian dari peluang kan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis peluang yang pertama, yaitu peluang diskrit. Apa sih peluang diskrit itu? Peluang diskrit adalah peluang terjadinya sebuah titik contoh. Simbolnya itu seperti ini. Dan sedangkan kejadian atau event adalah himpunan bagian dari sebuah titik contoh. Dan kejadian ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama, kejadian yang memiliki satu titik contoh itu disebut kejadian simpel atau simple event. Dan yang kedua, kejadian yang memiliki lebih dari satu titik contoh itu disebut sebagai kejadian majemuk atau compound event. Untuk lebih jelas memahaminya, mari kita bahas soal seperti berikut. Untuk memahami lebih lanjut tentang peluang diskrit, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh peluang diskrit. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Kemungkinan dadu dilempar sekali ada 6. Yang ditanya kemungkinan dadu yang lebih dari 2. Tanya di soal tadi lebih dari 2. Nah, yang lebih dari 2 ada 3, 4, 5, dan 6. Cara menotasikannya, himpunan jadi E sama dengan kurung awal 3, 4, 5, 6. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang peluang diskrit. Nah, yang kedua ini kita akan belajar tentang peluang kejadian. Seperti contoh rumus berikut. Nah, E di dalam ruang contoh S dapat diartikan sebagai semua jumlah peluang titik contoh di dalam E. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, mari kita bahas soal seperti berikut. Nah, kan tadi sudah kita jelaskan contoh soal tentang peluang diskrit. Nah, setelah ini kita akan membahas contoh soal tentang peluang kejadian. Contoh soal peluang kejadian. Sebuah kotak berisi 5 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng biru. Tentukan peluang kejadian berikut. Yang pertama ada kelereng yang diambil berwarna merah atau putih. Yang kedua kelereng yang diambil berwarna biru. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Jadi tadi kan ada 5 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng biru. Jadi ada 10 kemungkinan ini diketahui dari soal. Ada 10 kemungkinan. 10 kemungkinan itu dari
jumlah kelereng. Terus ditanya, ini soal pertama, kita tanya harus mengambil kelereng warna merah dan kelereng berwarna putih atau kelereng berwarna putih. Kan ada 5 kelereng merah ditambah 3 kelereng putih sama dengan 8 kemungkinan dari 10 kemungkinan. Jawaban yang pertama 8 per 10 atau 4/5. Oke, di soal yang kedua harus mengambil kelereng yang berwarna biru. Kan kelereng yang berwarna biru cuman ada 2. Jadi jawaban jadi 2/10 atau 1/5. Dari soal yang pertama empat per 5 dan soal yang kedua dengan 1/5. Jadi gitu teman-teman, kita mendapatkan jawaban dari soal yang pertama 4/5 karena yang ditanya kita harus mengambil kelereng merah dan kelereng putih. Dari soal yang kedua kita mendapatkan 1/5 karena yang diambil harus kelereng berwarna biru. Materi kita yang kedua kali ini adalah permutasi. Permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Dengan kata lain, permutasi merupakan bentuk khusus dari aplikasi prinsip perkalian. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek sebagai berikut. Agar kita lebih mudah memahaminya, kita akan bahas soal seperti berikut ini. Nah, itu tadi sudah dijelasin materi tentang permutasi. Kita lihat contoh soal tentang permutasi. Contoh soal permutasi, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus. Oke, mari kita bahas penyelesaiannya. Kita lihat dulu di dalam kata hapus terdapat 5 huruf. Dari situ tinggal menyelesaikan dengan kaidah perkalian. Jadi 5 sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 122. Jadi kaidah perkalian yang 5/5 ini sama dengan 5 faktorial. Jadi totalnya 120. Selanjutnya dalam permutasi ada juga permutasi R dari n elemen. Apa sih permutasi R dari n elemen itu? Permutasi R dari n elemen adalah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen dengan R kurang dari sama dengan n. Yang dalam hal ini kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Untuk notasinya, mari kita lihat sebagai berikut. Agar kita lebih mudah memahaminya, mari kita bahas soal berikut. Nah,
Itu tadi sudah membahas contoh soal permutasi doang. Sekarang kita mau membahas contoh soal permutasi R dari n elemen. Soal permutasi R dari n elemen. Berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? 1, 2, 3, 4, 5. Jika A. Tidak boleh ada pengulangan kata dan B. Boleh ada pengulangan angka. Untuk soal yang pertama kita bisa menyelesaikan dengan kaidah perkalian. Jadi 5 kali 4 kali 3 sama dengan 122, atau dengan rumus permutasi R permutasi N. Jika dituliskan seperti ini, 5 permutasi 3 sama dengan 5 faktorial per dalam kurung 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 120. Untuk soal yang kedua tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi. Untuk yang kedua tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi, tapi cukup dengan kaidah perkalian saja. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, di video terakhir kali ini ada materi yang namanya kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek-objek tertentu. Solusi yang didapat dalam kombinatorial adalah cara menjumlahkan pengaturan objek-objek yang di dalam himpunannya. Dalam kombinatorial ada 2 kaidah perhitungan. Yang pertama ada kaidah perkalian, yaitu rules of product. Untuk notasinya, percobaan 1 sebagai P hasil dan percobaan 2 sebagai Q hasil. Dan kesimpulannya yaitu percobaan 1 dan percobaan 2 P kali Q. Yang kedua ada kaidah penjumlahan, yaitu rules of sum. Yaitu untuk notasinya percobaan 1 sama dengan P hasil, percobaan 2 sama dengan Q hasil. Untuk kesimpulannya percobaan 1 dan percobaan 2 sama dengan P plus Q. Nah, itu tadi materi terakhir dari Nizar tentang kombinatorial. Sekarang kita lihat contoh soalnya dari kombinatorial. Contoh soal kombinatorial. Seorang anak memiliki 4 buah kelereng merah dan 3 buah kelereng biru. Berapa banyak cara yang berbeda untuk memilih 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru? Kita bisa menggunakan konsep perkalian untuk menyelesaikan soal ini. Jumlah cara untuk memilih 1 kelereng merah dari 4 kelereng merah adalah 4, dan jumlah cara untuk memilih 1 kelereng biru dari 3 kelereng biru adalah 3. Jadi jumlah total cara yang berbeda untuk memilih 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah jumlah kelereng merah ada 4 dikali jumlah kelereng biru ada 3 sama dengan 12. Jadi terdapat 12 cara yang berbeda untuk memilih 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru dari koleksi kelereng yang dimiliki anak tersebut. Dalam kombinatorial ada juga yang namanya prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi gini permisalannya. Misalkan nilai A dan B sembarang himpunan. Nah, jadi penjumlahan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B menghitung banyaknya elemen A. Yang tidak terdapat di B banyaknya elemen, B tidak terdapat di A yang banyaknya elemen yang terdapat A irisan B. Oleh karena itu, pengurangan banyaknya elemen yang terdapat A irisan B dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B membuat banyaknya elemen A dan B dihitung tepat 1 kali. Dengan demikian nilai mutlak A gabungan B sama nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dikurangi nilai mutlak A irisan B. Jadi generalisasi dari hasil tersebut bagi gabungan dari sejumlah himpunan dinamakan prinsip inklusi dan eksklusi.
Untuk lebih memahami materi yang terakhir, ini mari kita bahas contoh soal di berikut. Nah itu tadi kombinatorial aja. Nah kita sekarang membahas kombinatorial prinsip eksklusi dan inklusi. Kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal kombinatorial prinsip inklusi. Dalam sebuah kelas terdapat 29 mahasiswa yang menyukai matematika distrik, 17 mahasiswa menyukai aljabar linear, dan 11 orang diantaranya menyukai keduanya. Berapa mahasiswa terdapat dalam kelas tersebut? Misal, A sama dengan mahasiswa yang menyukai matematika distrik. B. Mahasiswa yang menyukai aljabar linear. Menurut data, A. Mahasiswa yang menyukai matematika distrik ada 29. Mahasiswa yang menyukai aljabar linear atau B sejumlah 17 mahasiswa. Terus yang menyukai keduanya sama dengan, jika ingin mengetahui mahasiswa yang ada di dalam kelas, tinggal kita jumlahkan aja A plus B kurangi HNB sama dengan 35 mahasiswa yang ada di dalam kelas tersebut. Untuk studi kasusnya, kita bisa mengambil contoh pada permainan kartu, yaitu pada game Blackjack. Cara bermain Blackjack misalnya, pemain memasang taruhannya di tengah-tengah lingkaran taruhan. Kemudian pembagi kartu akan membagi 2 kartu terbuka ke setiap pemain. Untuk dirinya sendiri diberikan 1 kartu terbuka dan 1 kartu tertutup. Kartu King, Queen, Jace, dan 10 diberi nilai 10, As dihitung bernilai 1 atau 11, tergantung apa yang diinginkan pemain. Sisanya bernilai sesuai dengan angka yang tertulis pada kartu, yaitu 2:9. Apabila 2 kartu pertama As dan 10, pemain mendapatkan Blackjack dan akan dibayar 1,5 kali taruhan. Pemain yang tidak mendapatkan Blackjack boleh terus berupaya mendekati jumlah 21 dengan terus menambah kartu. Tetapi bila jumlahnya melebihi 21, pemain tersebut gugur dan kehilangan taruhannya. Dealer harus hit tambah kartu bila jumlah semua kartu 16 atau kurang. Dealer harus stay tidak tambah kartu bila jumlah semua kartu bernilai 17 atau lebih. Itu salah satu bentuk permainan kasino. Dengan menggunakan peluang discrete, kita dapat menghitung peluang seorang pemain akan mendapat blackjack dari 2 kartu pertama dalam 1 pak kartu. Untuk mendapat blackjack, maka kartu yang harus dimiliki adalah As karena hanya As yang memiliki nilai 11. Dan untuk kartu kedua, ada 4 pilihan, yaitu kartu JK, K atau 10. Dengan demikian kombinasi yang mungkin adalah seperti berikut. Sekian video penjelasan dari kami, mohon maaf bila banyak salah dan kurang, dan jika dari kalian ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih dan see you guys.